Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024. Seperti biasa, saya Amarket menghampiri rekan trader memberikan sedikit analisa harian agar rekan trader setidaknya memiliki sedikit gambaran terhadap apa yang terjadi hari ini di pasar. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada hari kemarin sebelum kita masuk di analisa di tema harian dan di analisa teknikal kita. Oke, apa yang terjadi pada hari kemarin sangat luar biasa dan kita bisa lihat bagaimana pergerakan yang sangat signifikan. Dolar Amerika meranjak naik tinggi sampai 103.693. Begitupun juga euro angka saham dolar, bagaimana euro angka saham dolar mengalami pelemahan dahsyat. Dia terjun sampai di 1.0875. Pound sterling pun juga rekan trader sempat turun di 1.26671, tapi setelah itu dia naik sampai di 1.27281. Selanjutnya bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold ini kemarin itu luar biasa rekan trader. Dia sempat jatuh sampai ke 2146. Tapi perlahan namun pasti dia kembali lagi rekan trader dan ditutup di seputaran 2157. Nah, pada hari ini apakah dia bisa tembus lebih tinggi lagi? Karena nanti dini hari nanti itu hati-hati akan ada rapat FOMC. Inilah yang menjadi patokan kenapa pasar pada hari ini benar-benar wait and see, melihat dan terus melihat apa yang akan terjadi. Dan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat USD Yen Jepang perkasa. Kita sudah lihat kemarin hasil yang dikeluarkan kemarin bahwa Jepang dan Inggris terjadi resesi. Ini yang membuat bagaimana mata uang mereka jatuh, terutama mata uang Jepang, Yen, dan membuat USD Yen Jepang terbang tinggi. Kita bisa lihat kemarin terbangnya sangat luar biasa sampai di 150. Hari ini udah sampai 151. Apakah dia bisa terbang lebih tinggi lagi? Kita akan saksikan bersama-sama. Oke rekan trader, ini adalah hasil yang terjadi pada hari kemarin. Dan seperti biasa, setiap hari saya akan selalu membawakan tema harian. Tema hari ini masih tetap kita berlanjut tentang emas. Emas ini nih hot, ini barang hot yang benar-benar sangat dinanti-nantikan. Saya kalau bikin analisa, analisa yang lain jarang orang nonton. Tapi kalau analisa emas, yang nonton banyak. Oleh karena itu udah saya fokus aja terhadap emas. Oke rekan trader, untuk analisa kita pada hari ini, tema harian ini saya mengambil sebuah judul dengan tema yang sangat luar biasa. Ekspektasi hawkish penghalang kekuatan emas. Nah ini dia, ekspektasi hawkish penghalang kekuatan emas. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena tendensi hawkish sedang terjadi di saat nanti Jerome Powell akan mengumumkan hasil pertemuan FOMC. Apa artinya? Artinya kalau hawkish ini terjadi, dia akan membuat dolar Amerika ini terbang lebih tinggi lagi. Akibat terbang yang lebih tinggi ini artinya bisa membuat emas agak sedikit terkoreksi mengalami pelemahan. Kita tahu bahwa sekarang sekitar 60% menyatakan bahwa memprediksikan bahwa pengurangan pelemahan tingkat suku bunga akan terjadi pada bulan Juni. Nah, awalnya diprediksikan bulan Maret, tapi akhirnya ditunda lagi dan memang sesuai dengan statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell bahwa pelemahan tingkat suku bunga akan terjadi pada tahun ini. Ada yang memprediksikan 3 kali dan kita akan lihat. Dan apabila memang itu terjadi, artinya dia akan memberikan penekanan terhadap mata uang dolar. Dolar akan terjadi pelemahan dan ini merupakan angin segar terhadap emas. Akan tetapi kapan itu akan dilaksanakan kita akan lihat sampai bulan Juni. Tapi rekan trader, dengan adanya rapat FOMC ini dan tendensi hawkish yang digaung-gaungkan karena inflasi masih terus mengalami penguatan. Inilah yang menjadi alasan apabila nanti Jerome Powell menyatakan bahwa tingkat suku bunga belum bisa dikurangi, tapi ada tendensi sedikit mengalami penguatan dan hawkish, artinya
dolar Amerika akan semakin perkasa, walaupun tidak perkasa-perkasa banget, karena sudah mulai terbukti dari 101 dia sekarang udah 103. Dan ini merupakan ancaman yang terbesar buat emas. Apakah emas bisa keluar dari level 2150 turun ke bawah karena kemarin udah 2147? Atau emas akan berusaha naik lagi menuju 2200? Kalau 2200 saya yakin iya. Tapi untuk minggu ini tidak. Oleh karena itu, kita akan lihat prediksi yang terjadi, kita akan lihat apa yang terjadi, dan kita akan lihat statement yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell. Karena inilah yang akan melandasi pergerakan pasar emas ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini, dan seperti biasa kita langsung coba masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Coba lihat dulu indeks dolar Amerika. Oke, kita mulai. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini dia wait and see. Walaupun tendensi bullish ada, tapi dia benar-benar wait and see. Saya bisa bilang bahwa hati-hati, walaupun sekarang ini dia akan mencoba naik, tapi tidak bisa menjamin bodohnya akan naik rekan trader. Kenaikan paling tertinggi menurut saya itu kalau memang benar-benar terjadi, dia akan coba naik sampai di 103.693. Itu pun juga nanti setelah FOMC dikeluarkan. Tapi hati-hati pelemahan. Pelemahan ini bisa membuat dia jatuh lagi ke level paling terendah menurut saya di posisi 103.411. Oleh karena itu, pergerakan yang terjadi hari ini saya berasumsi dari sini. Nah, ini dia. Ya, saya berasumsi dari 103.411 sampai 103.693. Bagaimana ke euro ke saham dolar? Pergerakan untuk euro ke saham dolar hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro ke saham dolar dia mengalami stagnasi, walaupun peluang penguatan masih tetap ada. Saya bisa bilang bahwa penguatan ini akan terjadi dan sampai di level, menurut saya level paling tertinggi penguatan, kalau ini memang benar-benar sesuai dengan prediksi, saya bisa bilang dia akan coba kembali lagi sampai di level paling tertingginya itu di seputaran 1.0910. Salah. Saya lihat dulu. Saya bisa lihat di sini. Oke, 1.0887 itu level paling tertinggi. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi balik ke level paling semula di 1.085810. Kita lihat, nah ini dia. Ya, ini menurut analisa saya ya. Oke, bagaimana ke pound sterling? Kita lihat bersama-sama rekan trader. Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling dia mengalami sedikit stagnasi. Sempat ini barusan aja ada informasi besar di sini ya, dan kita bisa lihat seberapa besarkah penguatan atau pelemahan ini akan terjadi. Saya memprediksikan bahwa ini sangat hati-hati. Ini bisa melemah ini kalau menurut analisa saya, dan pelemahan dia ini bisa saja terjadi sampai level paling terendah itu di seputaran sini rekan trader. Ya, seputaran 1.26792. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di 1.27281. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah gold? Kita lihat. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold wait and see. Benar-benar melihat, dan kita akan menyaksikan apa yang terjadi. Walaupun tendensi penguatan masih terus ada, saya memprediksikan kalaupun dia naik dengan sempurna, titik 2168 adalah level paling tertinggi. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di 2163, tapi 2168 adalah level paling tertinggi ya kan trader. Dan hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia terpelanting sampai di 2154. Prinsipnya masih berada di atas 2150 sih menurut saya ya. Tapi hati-hati, ini FOMC akan keluar ya. Jadi sangat hati-hati. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Untuk USD yen Jepang, arah pergerakan yang terjadi terhadap USD yen Jepang hari ini dia masih melanjutkan kenaikan. Walaupun menurut saya kenaikan dia ini udah tidak terlalu tinggi lagi.
2151.833 itu yang paling tertinggi menurut saya ya. Menurut saya di sekitaran sinilah yang paling tertinggi. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia turun kembali lagi di 151.850. Itu tertinggi, dan 150.871 adalah nilai yang paling terendah. Hati-hati tetap hari ini rekan trader, karena hari ini news non farm lagi FOMC, jadi menurut saya sangat hati-hati, terutama di pukul 1 dini hari nanti. Oke, rekan trader semuanya, untuk hari ini newsnya tidak terlalu ada. Nanti pada pukul 1 dini hari nanti baru akan ada laporan dari FOMC. Oleh karena itu hati-hati. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita pada hari ini, dan saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.